Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami banggakan, media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi, membantu membangun relasi untuk saling terkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, tidak bisa kita pungkiri, media sosial juga dapat membahayakan pribadi, instansi dan institusi. Akhir-akhir ini, media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, penipuan, prostitusi online dan perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan sara. Betapa banyak pengguna media sosial yang sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah, mengutuk, menghina, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan, aturan, tuntunan, serta ajaran dalam Islam. Untuk itu, etika berkomunikasi di media sosial adalah judul syarihil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Hadirin, dalam ayat tersebut Allah menyandingkan perintah wattaqullah dan qulu qawlan sadida. Ini bermakna bahwa orang yang bertakwa harus menjaga lidahnya dengan ucapan yang benar. Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 253 menjelaskan, qulu qawlan sadida ay qasda wa haqqa. Ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Wal qawlu sidadu ya'ummul khairat. Perkataan yang benar adalah yang mengandung kebaikan. Ini jugalah yang ditegaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186. Ammal af'alu fal khaira wa ammal af'alu fal haqqa. Perbuatan itu harus baik dan perkataan harus benar. Namun hadirin, apa yang terjadi di era media sosial saat ini? Etika berkomunikasi semakin jauh dari perilaku sehari-hari. Banyak yang tidak peduli, bahkan sampai membahayakan diri sendiri. Update status berlebihan, selfie dengan segala macam ekspresi tanpa proteksi privasi. Media sosial juga mulai berubah fungsi, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi menjadi tempat meluapkan emosi. Cyberbullying, cyber hate, and cyber hoax. Hoax tampil layaknya fakta, dikemas sedemikian rupa hingga pembaca percaya dan terperdaya. Hadirin, betapa banyak saudara kita yang jadi korban penipuan, tergiur investasi bisnis bodong hingga rugi sampai miliaran, terlibat sindikat barang haram hingga jadi buronan kepolisian, terpikat bujuk rayu pemilik akun palsu hingga jadi korban penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan. Bahkan masyarakat awam sering terprovokasi dengan berita hoax, lalu menebar ujaran kebencian hingga meringkuk dalam tahanan. Na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, mari berhati-hati menggunakan media sosial. Baca dan pahami Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Jangan menebar berita yang belum jelas sumbernya, karena akan menjadi bencana. Jangan menyebar isu sara agar amarah tak membara. Jangan menyebar link pornografi dan porno aksi, karena itu racun generasi. Mulai saat ini, tahan jempolmu. Think before you click. Saring sebelum sharing. Jadilah penyampai kebenaran. Qulu qawlan sadida. Setuju hadirin? Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar kita terhindar dari berita hoax?
Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 312 memaknai kata fasik dengan al-kadzab, pendusta. Selanjutnya kalimat binaba'in menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 588 bermakna berita penting. Lalu kalimat fatabayyanu menurut Syekh Aid Al-Qarni dalam tafsir Muyasar halaman 153. Fatasabbatu min sihhatil khabar, buktikanlah kebenaran berita itu, telitilah dengan sungguh-sungguh, carilah kejelasan, jangan mempercayainya sebelum mengetahui kebenarannya. Antusibu qauman bijahalah, ai li alla tusibu qauma, jika kamu memberi mudarat kepada kaum yang tidak bersalah, wa antum jahilun, itu karena kebodohanmu. Demikian ditegaskan Imam Ali As-Sabuni dalam Syafatut Tafasir Juz 3 halaman 216. Hadirin, sebagai kesimpulan, pertama, etika berkomunikasi di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang ITE, namun belum sepenuhnya rakyat Indonesia memahami dan menjalankannya. Kedua, tugas kita semua, seluruh rakyat Indonesia, mari saling menjaga, saling mengingatkan sesama, tunjukkan etika jika eksis di media. Ketiga, waspadalah terhadap hoax apapun tampilannya. Jangan mau dipecah belah. Karena kita cinta Indonesia, kita cinta Pancasila. Setuju hadirin?
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.